Selamat malam, sudah Farhan. Perkenalkan, saya Eri, selaku sekretaris dari PT Yasa Wirya Agung Radika. Selamat malam Bapak Eri, perkenalkan saya Farhan. Saya sebagai calon karyawan atau sebagai pelamar dari perusahaan Bapak. Selamat ya atas saudara Farhan sebelumnya, sehingga dapat mengikuti tahap wawancara. Terima kasih banyak Bapak. Sebelumnya, apakah saudara Farhan mengetahui seputar perusahaan ini? Saya sudah mengetahui sedikit-sedikitnya Pak, profil-profil. Oke, baik. Karena saudara Farhan sudah mengetahui profil dari perusahaan kami, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai perusahaan ini. Oke, baik Pak. Oke, jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 1950 oleh Bapak Yusuf Ahmad Reishanto. Perusahaan ini kemudian dilanjutkan oleh putra pertama beliau, yaitu Bapak Teno Bernardo Reishanto. Perusahaan ini berkecimpung dalam dunia media alat berat. Sebelumnya, apakah saudara Farhan tahu produk apa saja yang dijual perusahaan ini? Saya yang tahu tuh ada 4, Caterpillar, Liber, Komatsu, sama Volvo ya. Seingat saya. Ya, benar sekali saudara Farhan. Sebenarnya Oke. ada satu lagi merek yang akan dijual oleh kita, yaitu Hitachi. Maka dari itu, kami merekrut Anda untuk menempati posisi marketing dari merek Hitachi ini. Oke, baik Pak. Nah, saya lanjutkan. Selain itu, perusahaan ini memiliki 3 kantor yang berada di Jakarta dan Bandung. Kantor Jakarta merupakan kantor pusat, sedangkan 2 di Bandung mengurusi Caterpillar, Daimler, dan Volvo, sedangkan yang lagi bagian Hitachi dan Komatsu. Namun, karena adanya pandemi ini, bagian kantor sekarang bekerja melalui rumah masing-masing. Hanya bagian lapangan dan mekanik saja yang bekerja seperti biasa. Oke. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki aturan dan etika dalam bekerja yang diberikan ketika saudara Farhan sudah menyelesaikan wawancara ini. Etika dan peraturan harus dijalani selama masuki kawasan kantor ini dimanapun dan selama kamu menjadi pegawai perusahaan ini. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya mau nanya nih. Saya boleh Baik. tahu tentang visi misi dari perusahaan ini? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Eh, Perusahaan kami memiliki visi, yaitu membantu pembangunan untuk Indonesia lebih maju, terutama dalam bidang yang membutuhkan alat berat. Serta misi kami memberikan layanan dan produk yang unggul dan berkualitas. Oke, baik Pak. Oh ya, apakah saudara Farhan sudah mengetahui tugas-tugas yang akan dilakukan di perusahaan ini? Saya sudah mengetahui beberapa halnya. Paling saya kan ini eh, bekerja atau melamar jadi digital marketing. Paling saya mempromosikan produk Bapak melalui media digital. Oke, itu secara besar. Namun ada hal lain yang harus saudara Farhan lakukan. Kalau boleh tahu apa aja Pak? Yang pertama, saudara Farhan harus mengetahui bagaimana psikologi manusia agar iklan saudara Farhan dapat efektif. Saudara Farhan juga harus memperhatikan estetika promosi. Selain itu, saudara Farhan juga harus bisa memberikan ide-ide baru dalam promosi tersebut. Oke, baik. Akan saya laksanakan dengan senang hati Pak. Dan saudara Farhan juga jangan khawatir. Kami memiliki divisi desain grafis yang membuat periklanan untuk media digital. Kamu bisa bekerja sama dengan mereka. Oke, kebetulan juga memang saya tidak mahir di bidang tersebut, di bidang digital. Berarti saya nanti bisa bekerja sama dengan mereka Pak ya. Baik.
dalam menurut kami juga sangat bagus untuk bekerjasama. Oke. Apakah Sofan tahu tugas lainnya? Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan, Pak? Nah, tugas lain Saudara Farhan adalah Saudara Farhan harus memenuhi target penjualan melalui media sosial. Setidaknya 2 unit dalam sebulan dan memenuhi setidaknya 40% pelanggan mengetahui produk kami dari media digital. Hal yang terpenting yang Saudara Farhan lakukan harus adalah memikirkan ide unik, menarik, dan inovatif dalam melakukan promosi secara digital. Untuk lebih lanjutnya akan diberitahukan setelah selesai bekerja. Oke, baik, Pak. Akan saya laksanakan, Pak. Bagus kalau begitu. Karena kita selesai, Saudara Farhan akan saya pindahkan ke break room di mana media hari sedang menunggu kehadiran. Oke, baik, Pak. Saya berarti pindah ke break room. Baik, ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kondisinya? Cukup baik, Pak. Wah, mantap. Terima kasih. Bapak gimana? Oh, baik banget. By the way, kenalin saya. Saya itu biasanya dipanggilnya Domi. Nah, tapi nama panjang saya itu panjang banget. Kalau sudah masuk, ntar bakal tahu kok nama saya itu apa panjangnya. Oke, siap, Pak. Perkenalkan juga, Pak. Maaf sebelumnya, saya Farhan. Saya sebagai pelamar kerja di perusahaan Bapak. Kalau boleh tahu, Farhan itu di bagian apa ya mau ngelamar di sini kira-kira? Saya bagian digital marketing, Pak. Oh, oke. By the way, saya HRD ya di PT Jasa Wirya Agung Radika. Oke, baik, Pak. Kalau boleh tahu, nama lengkapnya Farhan Alandi doang? Muhammad Farhan Alandi, Pak, lebih tepatnya. Muhammad Farhan Alandi. Farhan Alandi. Iya. Biasanya dipanggilnya Farhan atau Alandi? Saya biasa dipanggil Farhan atau Far atau Han, bebas, Pak. Farhan atau Han ya. Iya. Biasanya kalau di digital marketing itu pengalamannya udah berapa tahun? Saya untuk digital marketing belum pernah berpengalaman, tetapi saya mengambil jurusan tuh administrasi bisnis, Pak. Jadi saya beberapa kali sempat diajarkan namanya marketing gitu, terutama digital marketing. Oh, paling pengalaman kerjanya di itu ya, kayak pendidikan di administrasi bisnis ya? Iya, betul, Pak. Kalau boleh tahu di administrasi bisnis, belajar digital marketingnya seperti apa sih? Jadi digital marketing di bisnis itu kita diajarkan bagaimana lebih diajarkan tuh bagaimana cara kita melihat konsumennya seperti apa, kemudian platform apa saja yang bisa dipakai, kemudian bagaimana cara mengerjakannya agar lebih efektif gitu Pak. Kalau misalnya strateginya gitu gimana? Ya, strateginya bisa dijalankan juga. Semisal kalau kayak kita melihat konsumen tren sekarang itu marketingnya seperti apa. Misalkan tren sekarang lebih kepada senang masyarakat itu lebih senang yang berwarna, maka kita lebih ditekankan untuk yang iklannya itu yang colorful gitu. Cuman pada pelajaran kalau di administrasi bisnis, terutama digital marketingnya, itu dia tidak diajarkan bagaimana cara membuatnya gitu. Oh, jadi masih lebih ke teoritis ya, belum praktek ya? Bisa dibilang begitu, cuman maksud saya tuh kita tuh bukan diajarkan untuk cara bikin iklannya, Pak, tapi bagaimana cara kita memanajemen
iklannya itu gitu. Oke. Gitu. Kalau misalnya saya ini ada kasus, kalau boleh saya share dulu ya. Boleh. Oke, kamu jelasin. Bisa kita lihat dulu videonya. Welcome to Indonesia, have a look around. Banyak universitas free, bikin presiden. Mulai dari UI, UGM, Unpad, dan Undi. Kalau emang kalian jujur, apa itu istilah pun kosong. Welcome to Indonesia. Oke, itu videonya sampai 10.000 sampai 15.000 viewers. Menurut kamu gimana? Maaf Pak, maksudnya bagaimana itu apanya? Saya kurang paham. Bagaimana bisa sampai kondisi viewers bisa sampai 15.000? Kalau boleh tahu, Oh, kalau Oke. sepengetahuan kamu seperti apa? Kalau menurut saya Pak, yang pertama itu karena konten Bapak tuh jarang ada di istilahnya jarang ada di publik gitu. Jadi Bapak tuh seperti istilahnya konten ini tuh seperti membuat kayak apa ya? Membuat masyarakat jadi tertarik kayak misalnya, oh ternyata ada konten seperti ini gitu, makanya dia nonton gitu. Itu yang pertama Pak. Kedua, bisa saja konten ini lewat kalau di TikTok tuh FYP gitu ya maksudnya. Nah, yang ketiga, kalau menurut saya konten ini tuh bermakna sehingga orang banyak yang membagikan ke orang lain seperti contoh, lihat nih, ini kontennya bagus, kalian nonton deh. Nah, kayak gitu Pak. Oh, jadi lebih kayak jadi berita burung lah ya istilahnya, word mouth gitu. Iya, lebih karena menarik, jadi orang banyak ngasih ke orang lain juga gitu. Terus habis itu kalau misalnya kalau untuk misalnya itu kan 15.000. Kalau untuk bisa sampai ke 1 juta viewers, menurut kamu kalau konten serupa kamu buat konten seperti itu, tapi di dalam perusahaan kita, saran kamu bagaimana ya bisa sampai viewersnya 1 juta? Kalau biar sampai bikin 1 juta sih, pertama kita harus membuat konten tersebut semenarik mungkin. Misalkan dari konten yang tadi kita bikin lagi, dia bisa dibilang kayak meningkatkan kualitasnya atau meningkatkan keunikan di dalam konten tersebut. Jadi orang banyak yang kayak penasaran, apa sih ini konten? Jadi orang banyak nonton. Itu pun berpengaruh daripada thumbnailnya, Pak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita melihat pangsa pasar kita. Jadi misalkan nih, kalau kan perusahaan ini bergerak di bidang alat berat ya Pak ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita tuh postingnya di circle atau di wilayah-wilayah yang memang orang meminati alat berat. Jangan sampai kita kontennya iklan alat berat, tapi malah di-share-nya ke orang yang menyukai kosmetik gitu Pak. Nah, selain itu juga dengan bantuan netizen atau bantuan orang kita men-share lebih banyak, itu juga berpengaruh agar kita mencapai viewers yang lebih banyak. Nah, satu lagi, menurut saya, ide saya, biar kita mencapai kontennya lebih banyak juga, kita bisa membuat beberapa, kita bisa memposting video tersebut di beberapa platform, misalkan di TikTok. Nah, kita jangan cuma TikTok doang, kita juga upload di Facebook, di Instagram, Twitter, or something. Begitu, Pak. Oke. Aku lihat nih kamu pernah di ini ya, di wedding organizer, event organizer, betul kan? Iya, Pak, betul, Pak.
kamu di wedding gitu sempat ada di sosial media gitu nggak? Kalau saya sih kebetulan pada saat kerja di situ saya menjadi staff. Jadi saya tidak terjun langsung untuk mengurusi sosial medianya mereka begitu. Kamu di staff bagian apa kalau boleh tahu? Saya random sih Pak, tergantung. Biasanya kadang acara yang ini saya di bagian catering, tapi di acara lain misalkan saya PIC groom atau PIC keluarga gitu. Jadi nggak matok di satu bagian aja. Saya di situ tuh dari 2018 sampai 2019 tahun. Tahun doang ya? Iya. Cukup agak jomplang ya. Saya pikir kamu pernah di sosial media juga di IO itu. Tapi nggak. Belum. Kalau boleh tahu di IO kamu itu apa sih? Siapa sih yang sosial media? Apakah di situ nggak ada sosial media atau sosial medianya ada? Ada Pak sosial medianya, terutama Instagram, karena dia promosinya tuh yang paling utamanya adalah Instagram, selain ikut istilahnya pameran wedding atau segala macam. Nah, kalau misalkan Instagram itu sendiri, dia ngurusinnya tuh ownernya sendiri Pak, gitu. Dan yang saya lihat pun, kalau dia bikin kontennya itu biar menarik tuh, jadi hasil recap dari acaranya tersebut gitu dia posting gitu Pak. Oke. Saya mau tanya lagi. Sebenarnya sih banyak hal yang mau saya tanya. Kalau misalnya kondisi, mudah-mudahan kalau kamu keterima di kerja ya. Amin. Kamu bisa kerja sama tim nggak? Karena saya pernah di event organizer, terutama di wedding organizer, jadi hal yang paling diutamakan itu adalah kerja sama tim. Nah, jadi sehingga saya itu untuk kerja sama tim paling senang sebenarnya daripada kerja individual gitu Pak. Karena banyak alasan juga sih kenapa saya pengen kayak gitu. Oke, kalau misalnya kondisinya ada kerabat atau teman kamu yang nggak suka cara kerja kamu, apa tanggapan kamu, apa respon kamu terhadap dia? Kalau saya yang pertama tuh saya tanya dulu ke dia atau ke semualah, misalkan saya bagaimana cara kerja saya, apakah kalian nyaman, masuk nggak dengan cara saya bekerja. Nah, kalau misalkan nanti ada yang nggak nyaman gitu sama saya, nah nanti dari situ saya tanya kenapa bisa nggak nyaman. Dari situ saya bisa berdiskusi sama mereka Pak. Misalkan apa saja hal-hal yang bikin perlakuan saya yang bisa bikin mereka nggak nyaman. Dari situ saya bisa mencoba berusaha agar mereka bisa bekerja sama dengan saya. Oke. Tadi kan itu baru pertama, kedua, ketiga apa? Saya itu sih Pak, maksudnya pertama kan tadi berdiskusi, lalu ya saya yang kedua setelah tahu diskusi itu baru saya nanya ke mereka gitu apa saja yang gak nyaman gitu Pak, maksud saya tadi. Oke, jadi kamu tanya dulu per personnya, diskusi, terus habis itu kamu barulah Memperbaiki. menangkap dari apa yang dari dia, habis itu berubah. Betul Pak. Oke. Terus kalau kalau misalnya dalam segi kerjaan, misalnya ini pasti kerjaan tuh sangat menumpuk sekali.
kamu tuh bagaimana cara memanage waktu kamu untuk memilah tugas prioritas? Kalau saya, yang pertama saya lakuin itu adalah bikin skala prioritas. Jadi saya melis dulu tugas-tugas saya. Nah, dari situ saya pertama lihat dulu deadline, menjadwalkan tugas saya dengan deadline saya gitu. Misalkan tugas A deadline-nya tanggal sekian, tugas B deadline-nya tanggal sekian. Dari situ setelah saya bikin skala prioritas, baru saya tahu misalkan apa saja hal yang harus pertama atau yang harus saya utamakan dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, misal ada 2 tugas yang harus dikerjakan dengan deadline yang sama. Dari situ saya melihat tugas apa yang lebih berat. Misalkan tugas A lebih berat daripada tugas B, maka dari itu saya harus lebih intens atau lebih fokus dalam mengerjakan tugas A. Di samping itu juga saya tetap melakukan tugas B gitu. Oke. Berarti yang lebih berat dahulu yang kamu kerjakan. Iya. Oke. Berarti tipikalnya orangnya pekerja keras ya. Ya, bisa dibilang begitu, Pak. Ngomong-ngomong, kamu di Parahyangan, betul kan? Iya, saya di Universitas Parahyangan. Oh, oke. Tamatan S1. Sebenarnya sih belum sih, masih tahun 2021, betul kan? Iya, betul. Nggak apa-apa lah, saya masukin tamatan S1 lah. Saya yakin kamu lulus kok. Amin, makasih Pak. Terus pengenalan terhadap kerja udah tadi sudah dijelasin, prioritas. Oke, sudah. Oke, saya mau tanya nih. Kondisi kita kan gaji berubah-ubah, betul kan? Atau keuangan kami berubah-ubah. Menurut kamu gimana? Setuju atau enggak? Kalau melihat kondisi sih saya, karena saya sebagai pegawai di perusahaan Bapak, ya sebenarnya layaknya manusia biasa ya Pak ya, pasti pengen gaji yang tetap, nggak mungkin berubah-berubah, dimanapun berubah harusnya lebih besar gitu. Cuman saya orientasinya adalah daripada saya harus kena PHK, saya lebih baik mendapatkan gaji yang lebih kecil Pak, daripada saya harus berhenti kerja begitu. Lebih baik gaji kecil tapi sustainable ya? Iya, daripada harus saya di PHK gitu. Oke. Kalau mau tahu, saya mau tahu nih, range dari 1 sampai 5 juta. Bukan, 1 sampai 10 juta deh. Kamu mau gajinya nominalnya berapa? Kalau saya sih sebagai pertama saya fresh graduate, kedua saya melihat skill saya pun yang harus masih diasah lagi. Saya sih milih gaji normal aja, biasa Bapak memberikan kepada fresh graduate lainnya gitu. Misalkan 5 juta ya 5 juta juga cukup gitu. Berarti tergantung dari saya berarti ya. Iya Pak, selayaknya aja gitu maksudnya Pak. Jangan sampai juga Bapak gaji saya terlalu kecil, tapi jangan juga sebut Bapak terlalu besar juga gitu. Tapi saya juga akan mengimprove kemampuan saya Pak, pastinya. Makanya saya bekerja di perusahaan Bapak ini juga. Saya kan emang orangnya senang belajar. Misalnya, apa yang saya suka tuh saya selalu pelajari gitu Pak. Terus gitu sampai istilahnya saya ingin menjadi ikan yang besar di kolam yang kecil gitu. Jadi apa yang saya ketahui, saya pengen terus diasah sampai saya bisa terjun di kolam yang besar begitu Pak. Lebih baik belajar ya. Iya Pak,
makanya saya kerja di perusahaan Bapak juga sekalian saya mengasah skill, di samping itu juga saya bisa mendapatkan imbalan juga gitu. Emang kami di sini itu selalu improvement above all. Kita nggak masalah susah, nggak masalah jelek, tapi kondisinya ketika kita jelek kita tahu. Kondisinya kita tahu, ya seperti yang kamu bilang tadi. Lebih lebih baik kita tanya, diskusi, terus dari kita tahu evaluasi kita, terus habis itu kita merubah dan mengembangkannya. Kalau dilihat dari sini sih kemungkinan besar ya kita lihat nanti lah ya. Baik Pak. Siap, siap. Oke deh. Kalau begitu, terima kasih ya atas Eh, kesediaan waktunya. Sama-sama Pak. Pak, maaf saya boleh bertanya. Tadi di depan kata Bapak Eri ya sebagai sekretaris itu katanya saya bakal dikasih tahu tentang peraturan dari peraturan atau etiket kerja dari perusahaan ini Pak. Peraturan-peraturannya ya. Kalau peraturan-peraturannya kan kamu tadi bilang kamu tuh orangnya ingin belajar. Sebenarnya sih saya mau kasih tahu kamu. Cuman kita lihat aja kalau kamu sudah masuk ke dalam ke perusahaan kami, kamu siapkan lihat-lihat peraturan dan segala macam. Sangat siap. Oke. Jadi saya di sini juga bukan hanya improvement supaya kita itu sama belajar, kita bisa dewasa, kita bisa saling mengenal juga. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Pak, saya boleh nanya satu hal lagi. Boleh? Apakah di sini ada skill-skill atau ketentuan lain seperti skill bahasa? Skill bahasa. Nah, kalau kan kami tadi kami itu ketika ada salah kita perlu improvement. Nah, sekarang ini improvement kami dalam segi bahasa emang sudah cukup mumpuni. Kita sudah 3-4 bahasa. Yang pertama itu pastinya karena di internasional harus namanya bahasa Inggris. Betul. Kedua, karena kita di Indonesia, kita berbahasa Indonesia. Dan wawancara ini, karena kita di negara Indonesia, ada peraturannya juga harus memakai bahasa Indonesia. Jadi kita memakai bahasa Indonesia. Ya, mungkin ada sedikit bahasa Inggris, mungkin kamu bisa pahami. Karena kami di sini itu ada beberapa materi-materi, tugas-tugas yang kami berikan kepada kalian itu memakai bahasa Inggris. Nah, tapi ketika ada klien dari China ataupun dari Hungary, kamu siap nggak berbahasa mereka? Kalau saya tuh ada beberapa skill bahasa yang belum saya cantumin di resume saya ya Pak. Salah satunya ya kurang lebih bahasa Indonesia. Karena kan itu native speakingnya saya ya. Bahasa Inggris, Jerman, sama Rusia. Jerman sama Russian. Ya. Wow. Oh, maaf, saya belum bisa bahasa Russian. Apa-apa saya juga masih belajar Pak. Masih yang dasar-dasar lah gitu. Emang bahasa Russian itu it's so hard. Betul sekali Pak. Saya juga belajarnya cukup harus fokus sih dalam belajar bahasa Rusia karena dia untuk alfabetiknya juga kan beda-beda ya. Jadi seperti huruf-huruf biasanya gitu. Oke deh. Saya cukup impress. Kamu punya jawaban. Oke, Saya baik, pertimbangkan ya. terima kasih Pak. Oke. Dan nanti boleh ke Eri lagi ya. Saya bawa ke Eri ya. Oke baik. Terima kasih banyak Pak. Oke.